Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Soni Saputra. Saya mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq. Saya mengambil prodi Sejarah dan Peradaban Islam dengan nomor induk mahasiswa 221104040028. Dalam kesempatan video kali ini, saya akan membahas tentang sistem pemilihan umum. Untuk video lebih lanjut, teman-teman bisa simak video berikut ini. Pemilu. Kita sering mendengar kata pemilu saat kita akan memilih calon-calon wakil yang akan kita pilih, di mana calon wakil tersebut akan duduk di kursi pemerintahan. Contoh misalnya, presiden. Seorang presiden itu tidak bisa menjadi presiden kalau tidak ada rakyat yang akan memilihnya. Dan seorang presiden itu ada karena berkat pemilu, yang mana rakyat terlibat dalam pemilihan. Biasanya pemilu itu sering dilakukan sebagai praktik negara demokratis. Tetapi kita belum mengenal secara pasti apa sebenarnya makna dari demokratis. Pengertian demokrasi secara bahasa, demokrasi itu diambil dari dua kata bahasa Yunani, yaitu demos dan kratos. Demos sendiri itu artinya rakyat, sedangkan kratos itu artinya pemerintah. Sedangkan secara istilah adalah demokrasi itu rakyat terlibat dalam sistem pemerintahan yang berada di suatu wilayah, dan kebijakan dalam suatu wilayah tersebut harus mengutamakan kepentingan rakyat. Kita kembali ke pembahasan pemilu. Pemilu sendiri itu mempunyai sistem tersendiri, yang mana pemilu ini terdapat dua sistem. Yang pertama ada sistem distrik, ada sistem proporsional. Sistem distrik itu adalah sistem pemilu yang mana calon wakil hanya dapat dipilih satu saja dalam suatu daerah tertentu. Misalnya, ada 3 calon wakil yang akan menampilkan dirinya menjadi calon gubernur. Dan rakyat itu hanya dapat memilih satu calon saja. Berarti dalam 3 calon tersebut hanya dapat satu yang dijadikan sebagai pemenang. Artinya yang lain, 2 calon yang lain itu harus dikatakan tersingkir atau gagal. Yang kedua ada sistem proporsional. Ini berbeda dengan sistem distrik. Kalau sistem proporsional itu lebih cenderung kepada partai politik. Sedangkan dalam sistem ini itu presentasi kursi pemerintahan harus sesuai dengan suara yang didapat oleh partai politik. Misalnya, ada 10 kursi yang diperebutkan oleh beberapa partai politik. 5 kursi itu dimenangkan oleh pemenang partai politik yang pertama, 3 kursi yang dimenangkan oleh partai politik yang kedua, yang 2 kursi itu yang didapat oleh partai politik yang nomor urut ketiga. Artinya, dalam sistem proporsional ini tidak hanya satu wakil yang mendapatkan kursi pemerintahan. Artinya beberapa politik itu juga dapat mendapat kursi pemerintahan. Tetapi itu ada batasannya tersendiri. Ada ambang perbatasan yang didapat oleh partai politik. Kalau semisal hanya 3 partai politik saja yang bisa menerima kursi pemerintahan, berarti kursi pemerintahan dalam kenegaraan itu hanya terbagi oleh wakil-wakil yang ada dalam partai politik tersebut. Kalaupun semisal 10 partai politik yang ikut dalam pencalonan pemilihan umum, berarti 7 di antara 10 partai tersebut dinyatakan kalah atau tersingkir.
Dalam sistem proporsional itu terdapat dua bagian. Ada sistem proporsional tertutup, ada sistem proporsional terbuka. Sistem proporsional tertutup itu pemilih hanya dapat memilih lambang partai politik tanpa melihat nama-nama wakil yang akan dipilih. Sedangkan sistem proporsional terbuka itu pemilih dapat memilih calon wakil yang namanya nama wakil itu terdaftar dalam kertas TPU. Misalnya begini, dalam sistem proporsional terbuka, nama-nama wakil, misalnya ada nama Pak Sugiono, Pak Kasman misalnya. Dua nama tersebut itu harus tercantum dalam kertas TPU. Itu kalau sistem proporsional terbuka. Sedangkan dalam sistem proporsional tertutup, nama kedua tersebut itu tidak terpampang dalam kertas TPU. Yang dapat dipilih hanyalah lambang partai politik saja. Jadi perbedaannya itu hanya dalam keterlihatan nama atau tidak. Dalam sistem pemilu, itu pemilihan umum harus berdasarkan istilah luberjurdil. Apa itu luberjurdil? Luberjurdil itu adalah singkatan dari langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Langsung itu artinya pemilih harus langsung memilih calon wakil. Tidak kemarin dan juga tidak besok, harus langsung saat itu juga. Misalnya, pemilihan umum dilaksanakan tanggal 9 April. Maka pemilih harus memilih calon wakil berdasarkan tanggal tersebut. Tidak keesokan harinya atau tidak keesokan lusa. Umum artinya setiap rakyat boleh memilih. Artinya rakyat itu harus memilih berdasarkan kalau dia sudah berusia 17 tahun atau dia sudah mempunyai KTP. Bebas artinya ya pemilih bebas memilih siapa saja, tidak harus karena paksaan. Dan rahasia itu pemilih harus menutup calon yang akan dia pilih dan harus tidak dilihat oleh orang lain. Jujur artinya dalam proses pencalonan atau proses pemilihan umum itu harus sesuai dengan kejujuran masing-masing. Artinya entah itu dari pihak pemilihan umum atau si pemilih itu harus jujur dalam melaksanakan pencoblosan. Yang terakhir ada adil. Adil adalah dalam pemilihan calon wakil atau berdasarkan penomoran, misal apa istilahnya, penjumlahan suara, itu pihak pemilih itu harus menyesuaikan suara yang didapat oleh pemilih. Misalnya calon wakil yang A itu harus mendapat suara sesuai dengan suara yang didapat. Misalnya kalaupun dia mendapat suara 40%, ya harus dicatat 40%, bukan ditambah atau dikurangi. Intinya harus sesuai. Kurang lebihnya seperti itu. Pemilu ini sudah dilaksanakan beberapa kali. Dalam sejarahnya, pemilu ini dilaksanakan pertama kali tahun 1955. Saat itu Indonesia sedang menjalankan sistem pemerintahan demokrasi parlementer. Artinya, yang memegang kekuasaan itu tidak hanya presiden tetapi menteri-menteri atau kabinet-kabinet menteri. Dan yang paling unik adalah saat pemilu tahun 1970 itu pemerintahan itu meminimalisir partai-partai politik yang akan mencalonkan dirinya dalam pemilu. Yang awalnya partai pemilu itu sangat banyak sekali, akhirnya tahun 1970 itu diminimalisir menjadi 3 partai politik saja. Dan tahun 1999 pemerintahan melaksanakan amandemen UUD 1945. Artinya partai politik bisa kembali mencalonkan dirinya, dan akhirnya partai politik itu kembali banyak yang memilih atau mencalonkan dirinya dalam pemilu.
pemilihan presiden lewat pemilu itu baru dilaksanakan tahun 2004. Sedangkan di tahun-tahun sebelumnya, presiden dapat dapat mencalonkan dirinya sebagai presiden harus melalui partai politik. Misalnya, Soeharto itu mencalonkan dirinya harus melalui partai Golkar dulu. Bukan harus, memang dia memilih partai Golkar. Sedangkan tahun 2004 itu presiden dapat bebas memilih atau mencalonkan dirinya sebagai calon presiden. Di tahun 2004 itu yang terpilih itu adalah SBY dan Yusuf Kala. SBY sebagai atau Susilo Bambang Yudhoyono sebagai presiden, sedangkan wakilnya adalah Bapak Yusuf Kala. Kembali terulang 5 tahun setelahnya itu tahun 2009. Tepatnya Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY terpilih kembali menjadi presiden, sedangkan wakilnya itu Bapak Budiono. Kembali lagi tahun 2014. Itu dikarenakan sesuai dengan amandemen UUD 1945, batasan presiden itu harus 2 periode. Akhirnya SBY tidak bisa mencalonkan dirinya sebagai presiden. Tahun 2014 itu yang mencalonkan diri sebagai presiden menjadi presiden itu ada Jokowi Yusuf Kala dan Prabowo Hatta Rajasa. Tetapi yang dipilih itu adalah Jokowi dan Yusuf Kala. 5 tahun setelahnya, tahun 2019 tepatnya, itu kembali lagi dilaksanakan pemilu tahun 2019. Tepatnya Jokowi lagi yang terpilih sebagai presiden. Dan 5 tahun setelahnya, 2024, kita akan laksanakan pemilu lagi. Tetapi semoga saja di pemilu yang akan datang, tepatnya 2024, semoga tidak ada lagi kisah-kisah politik yang dapat membuat negara ini menjadi kacau. Sekian, terima kasih. Mungkin bila ada kesalahan atau kurang jelas dalam penjelasan, saya meminta maaf sebesar-besarnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.